Itu yang merubah paradigma saya tentang scalping sebenarnya, Oke. gitu. Yang dulu saya taunya itu scalping itu bermain di time frame rendah, M1, M5, gitu kan. Nah ini teman-teman mungkin taunya gitu Ya, nih Mas. taunya kayak rata-rata pasti seperti itu. Yang namanya scalping ya M1 lah Iya, gitu, M5 gitu. M5, Kalau misalnya M30H1 ya bukan scalping bukan namanya scalping kan namanya, gitu. gitu. Makanya waktu itu saya pertama kali ikut bootcamp, kok scalping di time frame tinggi? Buat saya ini adalah kelas trading termurah dibanding sama kelas-kelas trading yang ada di luaran. Dan bootcamp scalper itu yang mewarnai cara sampean Betul, trading ini. betul sekali, gitu. Seberapa banyak? Hampir merubah semuanya total, Mas. Oh iya, Hmm, gitu. Makanya saya bilang itu kemurahan. income dari trading karena bootcamp scalper gitu, scalping dirimu trading sebulan dapat berapa kira-kira? Boleh tahu nggak? 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, sama bulan kemarin nih. Boleh, boleh, Nah, boleh, boleh. biar ada gambaran gitu ya. Keren saja ya, Ya keren range lah, saja ya. boleh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan di video spesial ini teman-teman saya kedatangan tamu siapa lagi kalau bukan Mas Toat Wicaksono. Wih, kasih plus dong. Oke, teman-teman, ini adalah video spesial dan saya juga merasa spesial, teman-teman, karena kedatangan seseorang yang sebenarnya ini teman lama, sahabat lama banget gitu ya, dan kita udah lama banget nggak ketemu ya. Betul. Dan kita kembali bertemu di industri trading akhirnya, Nah, gitu ya. pertemuan kita kembali. Mempertemukan kita kembali ya. Karena kan dulu kita kenalnya di MLM ya zaman dulu ya. Betul. Di MLM terus sempat kita robot trading juga. Habis Ya. itu, ih, kita terakhir ketemu tuh tahun berapa Mas? Ingat nggak sampai? 2016 kalau nggak salah. Ya, 2016. Sekarang 2023. 7 7 tahun. tahun ya. Ya. Wih, itu kalau anak udah gede Mas. Makanya. Benar, 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 benar. Wih, Iya, iya loh. 2016 bener ya. iya, 2016 terakhir itu. Baru 3 tahun lalu gitu kayaknya. Kayaknya. Ih, kayaknya. Ini dari jalan tol MBZ dari Bekasi Karawang ini Iya, kan udah berapa tahun juga ya. iya benar. Sejak MBZ itu ada, saya nggak pernah ke Kerawang, teman-teman. Ya, Jadi rumah beliau ini di Kerawang, saya di Bekasi Barat. Jadi kita mungkin kalau dulu belum ada MBZ tuh Bekasi Kerawang tuh butuh waktu 2 jam kali, ya kurang lebih lah. kurang lebih. Heeh. Tadi sampean ke Kerawang ke Bekasi berapa lama? Ya berhubung nggak lewat MBZ jadi 2 jam, Mas. Jadi 2 jam. Iya, benar. Memang ya, MBZ tuh masalahnya dia di Kerawang Barat, teman-teman. Iya, MBZ turun di Kerawang Timur. iya, Jadi rumahnya kelewat. kelewat. Padahal Iya. kalau MBZ itu nggak nyampe sejam loh, Mas. Iya, Nyampe cepet banget memang. Nyampe Kerawang Heeh. Timur Iya, karena konstan kan bisa 100 terus gitu. mhm. Kalau di bawah kan ya kadang-kadang 40 kan. Banyak saingannya, Mas. Masih Saingannya FOMO. transformer semua Iya. lagi. Bis-bis gede truk kan kayak gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, di video ini kita tuh pengen ngobrol lebih dalam tentang, trading pribadi dari Mas Toat nih sebenarnya. Karena kan kalau teman-teman mungkin di setiap minggunya ngelihat saya, Mas Teguh gitu ya, terus kadang bareng sama Mas Dian Anggara juga, Ya, trading Mas Angga teman-teman lihat, saya lihat, Mas Teguh lihat. Cuman kan jarang banget kita ngobrol sama tamu-tamu kita nih ya, para alumni dari kelas-kelas kita. ya. Nah, Mas Toat ini, dirimu trading udah berapa lama berarti? Sebenarnya dari 2010, Mas. 2010. Ya. Yang bikin dirimu pengen trading apa dulu? Dulu lihat temen, Mas, sebenarnya, Mas. Lihat temen di kosan ada trading, "Apa sih itu?" Kayak gitu. Oke. Nah, terus dia bilang, "Ini trading." "Trading? Trading apaan sih?" "Ya pokoknya kalau naik, beli, kalau turun jual." Gitu doang. Oke. Nah, itu waktu itu. Nah, coba pakai duit 100.000 waktu itu, dolar masih 10.000 Dolar waktu itu masih gitu. 10.000, Ya, dapat 10 dolar. dapat $10 gitu. Oke. Nah, dari situ MC terus, Mas, Oh, berarti $10 MC. MC. $10 Heeh, MC. tapi sempet profit. Sempet Sempet profit, profit. tapi nggak tahu cara trading yang benar seperti apa waktu itu. Hanya iseng, oh Oh. naik ikutan ya kasarnya apa ya? FOMO, FOMO. FOMO. Jadi Broker apa waktu itu dipakai? Insta. Instaforex. Ya. Wih, broker sejuta umatnya. Nah itu Saya legend, juga legend. saya juga tuh punya sempet Hmm. ada fase pakai Insta waktu Iya. dulu itu ya. Lah terus 2010 itu apa harapan sampean kenapa kok trading gitu? Kan Jadi banyak bisnis yang lain. betul. Jadi saya itu dulu gini Mas, pengen trading untuk nyambung kuliah saya. Butuh uang untuk skripsi dulu tuh sebenarnya Oke. gitu. Nah, sempat saya jalan juga di ikut warung Mas. Dagang di Warung. warung, Oke, nyambi, oke. ya, terus jadi guru privat matematika dulu pernah di salah satu Oke. lembaga edukasi yang ada di Jogja. Itu pernah saya jadi mentor privat waktu itu. Nah, Hmm. untuk nyambung kuliah sebenarnya karena kebutuhan tugas akhir sama skripsi yang banyak, Hmm? memutuskan saya harus seperti itu. Yang jalan terus tradingnya malah. Yang ikutnya Kerjaannya ganti-ganti, ganti-ganti, ganti ganti-ganti. trading jalan Jadi terus. jalan terus. Sempat Oh. jadi ini juga apa namanya? Kalau skripsi itu ada olah data ya. Hmm? Nah, itu, apa namanya,
biar Mungkin si data skripsi. itu Mhm. valid, nah gitu-gitu. Itu jadi joki lah kasarnya. Oh, Joki oke. data doang tapi Berarti emang udah suka data sih ya? dari dulu. Iya 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 Heeh, iya. Lah terus apa yang dirimu lihat dari trader? Kok pengen jadi trader? karena income-nya sih ya, Emang ada? income-nya Ada yang sampai lihat dulu memang punya income dari trading? ya sempet gitu. Oh, Makanya oke. dari situ kan banyak literatur ya yang saya lihat, oh ternyata trading seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, akhirnya terus, lulus kuliah, kerja gitu kan, Mhm. sempat vakum 1 tahun waktu itu. Oke. Karena kerjanya di luar Jawa, waktu itu Mhm. kerja di batu bara, jadi nggak bisa trading karena nggak ada sinyal. Sinyal internet nggak Sinyal ada. internet, Oh. bener. Ya sinyalnya ada, cuma nggak bagus lah, gitu. Oke oke. Nah, terus, kembali ke peradaban kita di Jawa, gitu kan. Nah, habis itu ini, mulai lagi di situ. Nah, mulai menemukan sesuatu yang kalau Mas Angga bilang itu apa ya, aha moment ya, Aha aha momen. moment, "Oh trading bla 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 seperti ini loh." Nah, itu baru ditekunin sampai detik, gitu. Oh, oke oke. Kalau misalnya sebagai trader, Mas, dirimu punya nggak, pengalaman atau cerita nih, Hmm, kan kisah trader kan luas banyak banget ya, ya mungkin pasti. teman-teman juga di rumah punya kisah sendiri Heeh, masing-masing, pasti. yang paling berkesan ketika belajar, di awal-awal trading, Mhm. ada nggak? Kesan pertama kali belajar trading ya, yang waktu itu saya dapatkan pertama kali adalah belajar bagaimana cara entry posisi dan itu ada di Bekasi waktu itu. Oke. Nah itu, waktu itu salah satu broker yang ngadain gitu. Nah, saya ikutan di situ, tapi saya nggak mudeng, Oke. nggak mudeng. Karena apa waktu itu? Di luar ekspektasi saya waktu itu. Yang saya pikirnya, oh ternyata trading seperti ini, biar lebih mudah seperti apa, Mhm. ternyata malah jauh lebih sulit waktu Oke. itu. Nah, tidak menemukan cara yang bagus, gitu. Mhm. Itu yang buat saya paling berkesan sih, karena ikut seminar trading bayar tapi nggak dapat apa-apa, itu paling berkesan itu sebenarnya. Oke oke. Lah jadi, padahal dirimu juga kan ngerjain ya, maksudnya ngerjain bagian yang seharusnya kan, Iya, tetap belajar, tetap praktek. Ada mhm, apa kesulitan yang bikin menurut kalau misalnya versi Mas Toat hari ini nih gitu ya, mhm. ngelihat Mas Toat yang dulu, yang bikin dirimu kesulitan waktu itu apa? Tidak tahu cara menemukan di mana saya harus entry, di mana saya harus exit, di mana saya harus ambil Oke. profit, itu saya nggak tahu, Yang gitu. diajarin cuman apa itu buy, apa itu sell, mungkin Ya, gitu? heeh, dan polanya tidak ada sesuatu yang membuat orang itu berpikir itu sama. Mmm, Gitu, nanti sampai kalau misalkan, pakai indikator moving average contoh misalkan, mhm, ada rally based rally gitu kan, iya. jelas di situ, Itu kan jelas jelas, ya kan, ya. ada nih, oh memang iya gitu kan. Tapi itu ketika orang lain melihat itu, belum tentu sama, Oh, gitu. tekniknya nggak konsisten Tekniknya caranya. nggak konsisten. Jadi ketika diterapin di market lain, nggak bisa, I see. gitu. Jadi susah ya, jadi kebetulan profitnya Kebetulan, yang bener. diajarin. Heeh, jadi Pas praktek untung-untungan. sendiri kadang profit kadang loss gitu. Nah iya bener, banyak loss-nya tapi. Karena nggak ada yang paten, Lah, gitu. berarti kan lama loh Mas, 2010 sekarang 2023 kan Iya, 13 13 tahun. tahun gitu ya. Dan waktu kita ketemu itu kan kita ngerjain bisnis yang ada hubungannya sama trading juga kan ya waktu Betul itu. betul betul betul. Jadi kita sempet nge-team bareng gitu ya, terus ada satu robot trading dulu namanya Signal Forge Ya gitu, sinyal false, bener. dulu ya. Mhm. Kayaknya kita ketemu di situ ya kalau nggak Betul, salah ya. mhm, Jadi, beberapa teman Mas Angga dari UK itu mhm, bawa ke Indonesia, terus kita develop sistem marketing di Indonesia, kita bikin tim, kita sebarin ke seluruh Indonesia sampai sempet, lumayan gede ke Asia tuh waktu itu Mas. Itu sampai 3.500 akun seingat saya, sampai ke Thailand, ke Filipina, Malaysia, gitu-gitu dan mhm. seterusnya. Itu dalam waktu kurang dari 3 bulan, gitu. Dulu kan sempet options trading Ya, gitu ya, bener betul bener 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 bener. gitu kan, yang ada forex-nya Ya, gitu ya kan. ada koneksinya. Ya, Heeh, singkat cerita, profit bagus, trading-annya oke, cuman mhm. kan karena mungkin brokernya broker bandar, Ya jadi lama-lama si tools yang kita pakai nggak bisa transaksi lagi. ya, bener. Ya nggak di-ban sih, Ya apa di ya, jadi nggak bisa transaksi nggak lah, bisa transaksi, bener. gitu. Cuman ya dari sananya ngontek gitu kan, "This is too much bro," gitu kan, "kegedean ini, kalian tahu kan kita bandar," gitu intinya kan. Nggak usah Jadi bayar ya nanti. kita nggak bisa lanjut nih, kita nggak bisa bayar Heeh, lagi gitu. Tapi profitnya dibayar. Kita ya, sempat WD lumayan lah waktu itu, mhm. gede banget, jutaan dolar rame-rame. Nah, habis dari situ, aku nggak tahu, kayaknya kita habis itu udah nggak ketemu lagi ya. Ya,
nggak ketemu lagi waktu itu. Nggak ketemu lagi. Nah, itu apa yang terjadi? Sampean kan itu belum ada NFC dulu. Ya belum ada Belum belum ada ada, belum ada, belum lahir, belum kepikiran bikin bikin komunitas bener. gitu. Itu apa yang terjadi sama hidupmu dan kehidupan tradingmu nih? Kehidupan trading-nya ya jalan aja, Tetap tapi ya heeh, trading. tapi ya seperti tadi, nggak ada sesuatu yang membuat saya itu jauh lebih berpikir bagus tentang trading. Hanya Hmm, sebatas transaksi, 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 tapi nggak ada sesuatu yang jelas, Mas, gitu. oke. Ada trading amal dan ibadah, ada gitu. Saya salah satu ikut waktu itu. Jadi kamu beneran ikut Beneran ikut, dan beneran yakin gitu. beneran yakin waktu itu. Beneran yakin ini berpotensi bisa profit gitu. Ya, ya mungkin kalau teman-teman kita yang lama Wes. yang dulu Ya, ikut sama saya mungkin ketawa lihat ini. ya mungkin ada nih yang nonton nih. Itu gimana? Itu jadi diceritainnya, diajarinnya berdasarkan iman dan amal apa Iya, iman gimana? amal. Jadi tradingnya ada di masjid, ya kan gitu kan. Oke, Trading ada di masjid, setiap ada transaksi, pokoknya ada doanya. oke. Nanti kalau ke floating ada amalannya, floating Oh, profit ada amalannya. Oh itu lengkap pokoknya itu. Dan oke. apa namanya? Jadi itu pelatihan trading itu ceritanya. Ya, Oke, terus terus terus. seminarnya di Serambi Masjid. Oh, yes. Itu pokoknya paling keren itu. Pokoknya itu. Momen yang tak terlupakan itu. Sempat berapa lama trading cara itu? 3 bulanan kalau nggak salah. 3 bulanan. Sempat Oh. ya Dan di Bekasi sini kan? di Di Bekasi, Bekasi Barat di sini. Bekasi. Dan saksi hidupnya, saksi bangunannya, Saksi bisu ya. saksi bisunya itu masih ada. Bangunan masjidnya. Bangunan masjid masih ada gitu. Dan gede ya, Yang masjid gede. salah satu masjid gede Iya, di Bekasi dan iya benar. Kerawang Bekasi dirimu tempuh Iya, untuk hampir setiap belajar hari itu waktu itu. hampir setiap Hampir hari. setiap hari. Bahkan kalau hari Jumat yang paginya Sabtu itu saya libur nggak kerja, itu bisa pulang subuh saya. Dan Uh, itu hampir setiap hari saya lakukan hal itu, gitu waktu itu. oke. Ya apa ya? Itu gimana rule entry, rule exitnya? Kalau entry kalau apa, exit kalau apa gitu. Itu lupa ya Mas saya Mas. Karena udah buat gitu kayak gitu gitu. Yang diingat ya trading amal dan ibadah gitu. Dan Itu itu hanya di market antara satu market doang. Tapi pakai sempat profit loh Mas. oh iya. Oh itu itu. Sempat profit, "Wih, lumayan juga," saya bilang gitu kan. Saya sempat withdraw waktu itu 25 juta. Oh, Waktu itu sempat oke itu segitu. oke. Dari cuma deposit 7.500.000. Oh, Nah, oke. heeh. Tapi setelah itu rungkat Mas. Rungkat. Banyakkan loss-nya atau profitnya? Di awal-awal banyak profitnya karena mungkin hoki ya, beruntung gitu Mhm kan. Yang namanya sesuatu beruntung itu kan nggak terus-terusan ya. mhm. Pasti ada pasang surutnya. Tapi kalau strategi yang paten baku pasti Konsisten profit. konsisten profit. Ada inilah bisa diukur gitu kan. Ini sama sekali nggak bisa diukur. Dan karena sistem tradingnya itu gebuk-gebukan lot, Oh, lotnya gede. lotnya gede gitu. Jadi mau sekali profit gede, sekali Hmm. anunya saya hancur, Sekali loss ya hancur. hancur. Rungkat tadi. Berkah tadi. Mama cantik udah mau manggil loh ini. Oke. Nah, terus kalau, akhirnya kenal NFC pertama kali atau dari sisi trading-nya dulu deh, sebelum Hmm, kenal NFC pertama kali, dirimu kan memang pengen memang tipe orang yang fighter kan, hmm. memang berani ambil resiko, pengen Ya, nyoba betul. gitu. Itu lingkungan di luarmu mendukung atau ada tantangan? Di luar seperti apa nih? Pasangan mungkin atau orang tua atau emang keadaanmu, dirimu memang punya banyak duit lebih untuk deposit gitu Nah, apa gimana? jadi kalau lebih untuk deposit pasti ada gitu kan. Nah, kalau istri itu nggak berani ngelarang saya. Karena Oke. pernah dia nanya ngelarang saya bilang gini, "Jangan pernah saya ngelarang saya trading, Mhm. karena lebih kenal trading duluan daripada kenal kamu," gitu. Bisa diterima walaupun susah sama istrinya. Iya, bener. Dan Oke. sampai detik ini dia menerima saya trading dalam kondisi apapun. Gitu, Wih, dan dia tidak pernah mau mengganggu saya untuk trading. Contoh misalkan saya lagi trading, dia nggak berani ganggu saya, anak saya misalkan nyamperin saya ke tempat saya trading, mhm, itu pasti dikasih tahu sama istri saya, jangan ganggu "Jangan gitu, ganggu," gitu, lagi kerja lagi ya. kerja. Oh, iya iya. Anakmu umur berapa? Yang dulu kita ketemu masih bayi, ya kan, sekarang udah kelas 4 SD, Mas, Wah, iya 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 iya. udah gede, Mas, Udah 9 tahun berarti umurnya? 9 tahun 9 tahun 9 sekarang. tahun. Dan dulu masih satu, sekarang udah 3, Mas. Wis, udah bapak anak 3 ya. Iya, Jadi anaknya 3, trading room 1, 4 berarti anaknya. 4, cuman 4, anaknya 4. Nah terus, berarti titik baliknya banget sampai akhirnya dirimu mulai ngerasain profit itu udah berapa waktu yang lalu? Baru atau udah lama? Udah lama sih, Mas, Sebenarnya udah lama. sebenarnya udah lama, gitu. Oke. Nah terus kenapa masih belajar dan terus belajar gitu? Ya, jadi gini, saya waktu itu memang udah punya salah satu strategi ya yang memang, "Oh ini cocok buat saya," kan gitu ya, gitu. Mhm. Nah,
Terus saya tahu Mas Angga, saya tahu Mas Fadli kan gitu. Nah, terus kok saya pertama kali ikut kelasnya NFC itu di backtesting waktu itu, Kelas kelas backtesting backtesting. waktu itu. Nah, di situ saya baru tahu nih, oh style-nya Mas Angga seperti ini cara tradingnya nih. Hmm, Kayaknya oke juga nih, saya bilang gitu kan. Nah, oke. mulai dari situ ikut kelas-kelasnya tuh. Nah itu, Yes, itu yes, yes. sebenarnya titik balik saya ada di situ Mas. Ketika pertama ikut Ketika backtesting itu. ikut backtesting gitu. Yang selama ini saya trading, meskipun profit ya making money ya gitu. Tapi saya belum pernah menguji win rate saya berapa sih. Nah, Ah, gitu. Terus terang aja saya tahu win rate itu ketika ikut kelas backtesting Mas, oh, gitu. I see. Sebelum itu meskipun saya selama ini ikut trading ya trading ya, ikut kelas Mhm. mana kelas mana kelas mana, saya nggak tahu yang namanya win rate seperti apa, RR gimana RR seperti gitu. apa gitu. Jadi RR saya itu dulu nyeleneh. Iya, 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 Gitu. iya. RR hanya based on, bukan bukan kalau kita kan di itu kan lebar area ya, Mhm, mhm. lebar area, perbandingan lebar area gitu. Kalau itu enggak, hanya jadi TP1, TP2 itu jaraknya beda-beda. Iya, 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 Nah, iya, gitu. iya. Menurut saya itu nggak bisa diukur, kenapa? Karena tidak sama, perbandingannya tidak sama, jadi nggak bisa diukur, itu sih. Jadi begitu kenal backtesting langsung merasa ini lebih masuk akal. Lebih masuk akal. Bisa dibikin Ya, konsisten nih, gitu. ini yang menurut saya nah ini nih yang saya cari, waktu itu gitu. Oh, Dan waktu itu kan saya dapat waktu promo kalau nggak salah itu, oke. langsung hajar prat gitu kan, Ikutan kelas heeh, backtesting itu iya, dapat promo untuk dapat promo, bayar kelasnya. bayar kelasnya waktu itu. Nah, cuman teman-teman yang menarik itu, saya tuh kenal Mas Toat ini ya tradingnya solo trader tadinya. Ya solo trader. Ya, trader yang seperti trader pada umumnya gitu Mhm, ya, kita trading, saya trading, Mas Toat trading, ya kita temenan, mhm. nggak pernah kepikiran gitu tiba-tiba di beberapa waktu yang lalu ceritanya, kenapa sampai akhirnya kita pengen rekam nih gitu ya. Karena, wih, pengen tahu cerita lengkapnya Mas Toat itu punya sesuatu yang ternyata hari ini dia udah karena mungkin lama nggak ketemu, Iya, kok tiba-tiba udah punya copy trade banyak, mhm, udah punya kelolaan dana, udah manage banyak hal gitu-gitu ya, dan punya trading room yang serius gitu, punya iya, tim juga gitu mhm. kan. Wih, saya pikir kok bisa gitu ya, ini beda sama Mas Toat yang dulu Iya, gitu kan. Ternyata memang udah 7 tahun sih ya udah kita kan. udah lama juga. Nah, kemarin dirimu sempet, mutusin nggak akhirnya, apakah saya lebih nyaman sebagai seorang, scalper misalnya atau swing trade di time frame tinggi misalnya, itu mulai ketemu keputusan itu udah atau belum? Kalau udah kapan? Jadi ketika saya ikut bootcamp scalping ya Mas, Bootcamp scalping, itu batch 3 terakhir coach R7 ngajar waktu itu. bulan apa tuh? Tahun ini pokoknya, Februari kalau 2023. nggak salah, Iya, mungkin ya, heeh. eee, ya, 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 Nah ya, itu. Februari, Maret gitulah. Baru Maret itu. Yes, Nah, itu yang merubah paradigma saya tentang scalping sebenarnya, oke. gitu. Yang dulu saya taunya itu scalping itu bermain di time frame rendah, M1, M5, gitu kan. Nah ini teman-teman mungkin taunya gitu Ya, nih Mas. taunya kayak rata-rata pasti seperti itu. Yang namanya scalping ya M1 lah gitu, Iya, M5 gitu. M5, Kalau misalnya M30H1 ya bukan scalping bukan namanya scalping kan namanya, gitu. gitu. Makanya waktu itu saya pertama kali ikut bootcamp, kok scalping di time frame tinggi? Kan gitu Iya, kan, iya, waktu iya, itu kayak iya, gitu. iya. Jadi semakin penasaran waktu itu. Oke. Nah, itu sampai saya itu yang namanya video itu pasti saya ulang-ulang terus. Oke. Padahal ya kalau kita nyari areanya, itu udah bisa, gitu kan, Mhm, gitu. mhm, Karena udah terbiasa gitu dengan, style, oh area seperti ini, ya sama di kelasnya Mas Angga juga area itu sebenarnya mhm. kan gitu kan. Yes. Cuma itu dibikin scalping aja kan gitu. Yang bikin saya heran adalah, kok bisa loh ternyata di situ gitu. Nah, ketika saya riset, oh hasilnya luar biasa, gitu. Seberapa luar biasa? Ini kan klaimnya kan, Ah, ini kan, bisa merubah ratusan dolar jadi mhm, ratusan ribu dolar. Wow, betul, kan itu kan ribuan kali lipat, Mas. iya, Nah, dirimu baru beberapa bulan nih, kan baru itu kan bulan, klaimnya mungkin kalau dijalankan 3 tahun, 3 5 tahun, tahun kan betul, gitu ya. mhm, Nah, setelah beberapa bulan ini menurutmu itu mungkin dilakukan? sangat mungkin, Oke, bentar nih. sangat-sangat sekali itu mah, Ini gitu. bukan kata saya nih ya. Apa yang bikin dirimu yakin? Di dalam kelasnya ada proses apa yang membuat dirimu ini bener-bener hal besar untuk sampean? Oke, jadi noted satu di situ saya pernah japri salah satu tim edukasi NFC. Oke, Buat saya ini adalah kelas trading termurah kelas buat trading saya, termurah. gitu kan. Karena apa? Dibandingin sama apa? Dibanding sama kelas-kelas trading yang ada di luaran, Oke, gitu. oke. Nah,
orang pasti lihat, oh ikut bootcamp scalping harganya sekian juta gitu kan. Mhm, Orang mikirnya, "Duh mahal ya?" mhm. Kalau saya nggak lihat nominalnya Mas, tapi dampak apa yang saya dapat setelah saya ikut itu, gitu kan. Oh, jadi Nah, dampak yang didapat itu diukur sama harganya, ini harganya murah banget? murah banget. Oke. Ketika saya ikut, "Lah ini kemurahan menurut saya," gitu kan. "Ini serius Oke, ini dijual dengan harga seginian," gitu kan. setelah ikut kelasnya Setelah ya? ikut kelasnya gitu kan. Yes, Karena apa, dikulitin dari, psikologisnya. dari mulai psikologisnya Psikologisnya dihajar. baru dihajar habis-habisan di situ. Yang kita memang di situ kalau kalau kita ini saya sebagai praktisi terus terang dan, background saya, itu menurut saya itu ada sesuatu belief system yang ditanamkan di situ gitu. Hmm, Belief system yang memang, kamu harus seperti ini gitu. oke. Kamu harus bisa menerima ini gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa menerima ini, udah jangan trading, selesai Jadi gitu. jelas banget di Jelas tempat banget. memang kalau siap nerima Heeh, gitu success rate-nya tinggi. success rate-nya tinggi. Yes. Dan saya baru jalan untuk yang scalping compounding, saya memang compounding udah lama, Mas, Mhm, gitu. Tapi untuk sing scalping memang baru, mhm, gitu kan. Nah, untuk yang compounding saya sebelumnya pakai intraday, mhm, strategi yang saya punya waktu itu, sampai sekarang masih berjalan. Nah, terus untuk yang, scalping memang baru mmm, hitungan bulan, tapi dampaknya ya luar biasa luar luar biasa. biasa. Yang penting, jadi gini, kita dipaksa harus riset, ngerjain PR kan gitu waktu itu. Yang nggak setor, ya itu terserah kamu kan gitu kata investor Yes, 7 kan itu gitu kan. PR Nah ya. itu PR Kalau gitu nggak kan, dikerjain itu bernilai, nggak bernilai dikerjain ya terserah terserah sampean, sampean gitu. gitu kan. Kan toh udah bayar kan gitu ya. Udah bayar dan Nah, coach L7 juga kayaknya nggak peduli juga. nggak peduli juga, buat apa Pokoknya juga dia kan gitu kan. ngajar mau sukses silakan, nggak apa-apa kan Betul gitu gaya dia kan. betul, ya. Semua tergantung dari diri kita kan Iya, gitu, iya. kita mau berubah nggak di situ. Nah, ketika saya ngirim hasil risetnya, saya juga heran, "Kok segini ya? Ini serius nggak?" Gitu kan, dari $100 kok jadi sekian gitu Iya, kan, iya, iya, iya. dengan time frame sekian loh padahal gitu, waktu itu saya Dan risetnya memang dilakukan sendiri. dan dilakukan sendiri, Makanya dirimu percaya kan. Jadi ini bukan percaya, data kiriman orang ya, gitu kan, bukan hasil riset orang. dan terus terang saya bukan tipikal orang yang suka pakai data orang, Mas. Nah Ah, itu, I see. karena apa? Nggak bisa baca saya pegangan. Mhm, Saya kan trading nggak mau hanya sebatas sampai saat ini, contoh, mhm, mhm. solo solo trader lah, hanya punya tim kecil kan, saya ya pengen punya sesuatu yang wah buat saya lah, making money dan lifetime kayak gitu. Yes, betul. Nah, intinya kan seberapa fight kita di market, kan gitu kan, dan kita harus bisa mengambil keputusan di situ, gitu kan. Ini saatnya kita ambil, ini saatnya kita buang, Hmm, gitu kan. Pokoknya udah nggak ada urusan, gitu. Mau tahu-tahu harga spike, ya udah itu resiko. Itu ada bagian dari resiko, gitu. Jadi memang, resiko itu pasti ada dan kita harus tahu itu, gitu. oke. Dan kita harus paham itu dan kita harus mau menerima itu yang paling penting. Orang rata-rata susah menerima ketika kita itu floating, Ah, apalagi floating-nya minus. Kalau floating-nya minus itu ditahan, kalau floating-nya plus baru di-cut, kebalik ya. kebalik. Harusnya kan cut the loss first and let the profit run kan Nah gitu. itu, harusnya itu. Harusnya kan gitu. Iya, Yang terjadi ya gitu. karena tadi mungkin ya ada fear and greed manusia Ya, normal ya. normalnya pasti Jadi seperti ya itu. kadang-kadang kita ngerasa ini nanti kalau balik SL gimana nih lagi profit nih cut Nah, aja lah gitu. betul. Begitu nggak punya kejelasan cut loss, Mhm. dibiarin sampai jauh MC Ya, gitu. dan ada, yang salah satu yang ikut copy trade saya pakai scalping ya, itu sampai stres Mas sama saya, Mas. Stresnya, "Bro, itu kok nggak di-cut, itu udah profit." "Biarin," kata saya, "belum ranahnya rule saya untuk nge-cut profitnya," saya bilang gitu kan, gitu. Yes, yes, yes. "Pokoknya tunggu aja, pokoknya ikuti aja," saya bilang gitu kan. "Kalau mau ikut silakan, enggak withdraw sekarang." Saya gituin, gitu. Jadi memang saya tipikalnya saklek, Mas. A, B, C, D gitu kan. Ya rule-nya A ya A, rule-nya B ya B, gitu kan. Dan bootcamp scalper itu yang mewarnai cara sampean Betul, trading ini. betul sekali, gitu. Seberapa banyak? Hampir merubah semuanya total, Mas. Oh iya, Hmm, gitu. Makanya saya bilang itu kemurahan. apa perubahannya? Before after-nya seorang Toat ini sebelum ikut kelas bootcamp scalper sama setelah? Ya, jadi kalau sebelumnya saya masih mampu menahan floating-an tanpa SL Oke, gitu dan tanpa cut loss gitu kan. Setelah ikut itu yang merubah saya harus buang, jelas rule-nya. jelas rule-nya. Dan ketika kita punya rule, barulah trading silahkan.
gitu kan. Hmm. Kalau belum punya rule, nggak usah trading, kan gitu. Nah, coach R7 waktu itu juga, saklek dianya. Pokoknya sebelum selesai kelas ini, dilarang ada yang trading. Oke. Nah, itu yang saya suka, Ya, ya, gitu. ya, ya. Jadi dia pengennya selesai semua dulu, baru silakan trading. Dengan style yang udah dikasih tahu caranya, gitu. Tapi kalau belum selesai kelasnya, jangan pernah trading dulu. Oke. Nah, itu yang buat saya, "Oh ini nih, the real," saya bilang gitu. Ini yang bener-bener, orang pengen tulus ngajarin, orang harus bisa. Nah Mhm. itu, Bener. gitu. Itu saya ngerasain juga, betul. Mhm, Beliau salah gitu. satu yang sangat saya respect juga kan Mhm, memang. Itu ya kabar baiknya mungkin kabar buruk juga ya buat teman-teman yang belum pernah ikutan gitu ya. iya, Kalau dia itu kan muncul secara anonimus. betul. Dia muncul dengan nama Adinop, which is itu memang, Iya, nama samaran kan. iya, Sekarang yang ngajar Coach Darujati dari namanya, Jati. which is nama samaran juga dan timnya R7 juga sebetulnya. Karena dia anonimus, dia boleh ngatain orang sesukanya. Ya, itu, Itu itu, kan. heeh, bener Dan bener, beneran yang dijual ya kebenaran, kebenaran. gitu. Karena dia nggak bisa diserang balik orang kita nggak tahu dia siapa kan gitu. Tapi menurut saya ini jadi kuat banget Mhm, prosesnya, karena apa adanya, bener-bener ngajar memang tanpa tendensi apapun, betul. Jadi gitu. gini Mas, banyak sesuatu yang saya dapatkan dari situ. Bukan hanya sebatas, oh saya berubah paradigma tentang, scalping, saya berubah paradigma tentang bagaimana saya harus me-manage akun gitu ya. Banyak hal yang saya dapatkan di luar itu yang kalau profit itu udah pasti ngikuti kan gitu. Hmm, Goals di Propfim itulah impian saya dulu. goes deep perform. Ya, goals di Propfim itu adalah impian saya waktu itu. Nah, kabar baiknya lolos Mas. Sampai saya diinterview terus terang. Oh, Diinterview sama orang itu, itu setelah ikut kelas bootcamp? ya Oke, saya ikut kelas oke. bootcamp. Waktu itu saya dikontrak 6 bulan, Heeh, cuma waktu itu karena perpanjang kontraknya per bulan, hmm. saya stop di 3 bulan, Ah, gitu. Saya selesai di bulan apa ya? Agustus kalau nggak salah. Agustus kalau nggak salah tuh, selesai di situ. Dan itu murni hanya pakai R7 style. R7 style. Mhm, Wah, gila juga. Dan, mantap. sempet nyobain beberapa perform atau satu itu? 2 perform, 2 2 perform, perform. lolos dua-duanya? Lolos dua-duanya. Oke. Yang satu saya dapat reward karena dari 700 trader saya peringkat 30 waktu itu. 30 dari 700. Ya, sedunia waktu Wah. itu. Karena Wih, iya, iya, karena iya, iya. waktu itu memang, ada negara-negaranya, Iya. gitu. Nah, saya orang Indonesia nomor satu Wah, waktu itu. Gede kalau di Indonesia saya paling atas waktu itu. I see. Hanya dari, coach R7 doang, strategi itu doang. Strategi Coach R7 doang dari Mhm, bootcamp scalper itu. iya. Asik banget ya. Nah, ini aku penasaran sebenarnya karena kan walaupun kita sama-sama belajar di kelas yang sama nih teman-teman, Mhm, tapi kan tetap ya pendekatannya beda. Toleransi resiko saya juga beda sama Mas Toat gitu iya ya. pasti. Pemilihan pair juga beda. Nah, Hasil riset pasti beda pasti beda. gitu. Karena kan kita punya apa yang kita suka sama yang enggak, yang toleransi sama yang enggak itu kan Mhm, beda-beda gitu ya. Ini kalau teman-teman ngejalanin risetnya itu pasti pasti jelas. Nah, apa yang mungkin yang jelas-jelas jarang dilakukan nih jujur aja nih Mas Toat. Nggak banyak orang yang udah ikut di kelas bootcamp scalper itu mau ngelakuin risetnya. mhm. Yang bikin dirimu mau ngelakuin apa? Kenapa mau ngelakuin risetnya? Yang pertama kan udah bayar, Mas. Oke. Itu pasti ya Masa gitu iya kan. udah bayar Ya nggak masa udah dapat bayar ilmunya nggak maksimal gitu? nah itu, udah dikasih tahu cara risetnya masa nggak dilakuin, kan Oke. gitu kan. Yang penting kan goals kita sendiri, saya pengen bisa, ya udah lakukan risetnya. Kalau udah lakukan risetnya, percaya punya data, harus percaya dong sama datanya, apalagi Mhm, datanya sendiri kan gitu kan. Nah kadang kan orang itu ada yang tadi, "Oh saya nggak pede saya masih takut untuk entry," kan gitu ya. mhm. Ya nggak harus takut kalau emang udah punya data kan gitu. Dan cara riset yang itu kan diajarin ya Mhm, di kelas bootcamp scalper. Nah, setelah dapat hasil risetnya, hasil riset itu yang hari ini dirimu pegang untuk milih pair, betul, untuk milih time frame, ya, gitu. mhm, Dirimu trading di time frame berapa? M30. M30. Mhm. Selalu atau ganti-ganti kadang-kadang? M30 tapi dua dua time frame, Dua time yang frame. satunya di M5. Itu hanya untuk ngelihat doang sih. Tapi secara Oke. eksekusi, secara, marking area, Time frame kerjanya di M30. M30. I see. Pilih pairnya? Nah, pilih pair-nya. Jadi, masing-masing pair itu punya karakter ya, Mhm, gitu. Jadi kalau saya tipikal orang yang sering ngamatin. mhm, Jadi antara gold, euro USD, GBP USD, dan pair yang yen, itu mhm. pasti karakternya masing-masing beda-beda Betul. gitu. Nah,
Kalau yen lebih sering dia trending, Mas. Ya, Ya kan, trending pergerakan panjang. Ya, terus ya, terus terus. Nah, itu nggak cocok untuk scalping, yes. gitu. Kalau mau scalping boleh di situ, yang penting kita marking area Ah, agak jauh, itu aja sih, gitu. Nah, memang sekali profit cuannya gede, karena panjang karena tadi. panjang tadi, Ya, gitu kan. Dan itu salah satu pair favorit saya untuk scalping adalah GBP JPY, Euro JPY, Gold, oke. gitu. Untuk yang, apa namanya, resikonya lebih gede nih. Mhm, Nah, mhm. kalau untuk yang santai, scalping yang santai, saya di Euro sama GU sama Gold, Oh, oke. gitu. Gold selalu ya? Gold selalu, Gold selalu. karena dikit aja udah lumayan, Mas. Emang itu dia ya. Iya. Emang, kalau gold ini sebenarnya different animal kan ya. Ini sesuatu yang berbeda yang kalau ngerti cara manage-nya, Iya, sebenarnya asik banget. asik. Iya, Asik banget gitu. Dan memang menurutku memang behavior gold ini perlu di-manage dengan cara scalping iya, yang betul, paling efektif. Kalau paling efektif, swing agak susah. susah, Sangat sangat jarang saya juga mhm, secara pribadi dapat area di swing ya. harus swing, heeh, Kalau di gold gitu, tapi kalau scalping asik-asik asik-asik bener, gitu. Dan kayaknya hasil riset orang juga gold itu salah satu yang paling diminatin sih, betul, yang paling banyak iya ditransaksiin iya sih, gitu. emang Coach iya sih, itu Mas, juga suka tuh. iya. Nah, saya punya data riset tentang gold juga ada, gitu kan. Memang secara pair ya, secara pair, secara hasil risetnya, Hmm? itu berbeda memang, gitu. Kalau kita kalkulasiin pips, itu sebenarnya lebih gede untuk pips-nya si euro. Hmm. Tapi secara kalau dikonversi ke dolar, banyakan gold-nya, Mas. Dolarnya banyakan gold ya hasilnya ya. Heeh, Walaupun pipsnya nggak segede itu iya, ya. dia memang kecil-kecil gitu. Iya, iya. Cuma, wah ini kan 1 banding sekian. Beda, Iya, beda. Dolar per pipsnya beda iya dia. 20% beda, benar. Ini kalau kita ngomongin duit nih, Mas Toat. Setelah berarti kan Februari, Maret, April ke sini Heeh, dengan lolos di beberapa prop firm, terus mulai project-project trading sendiri, akhirnya kan bisa withdraw profit nih dari iya, berbagai cara lah gitu betul. ya, dengan cara trading yang memang skillnya spesifik dari bootcamp scalper. Nah, karena karena belajar di bootcamp scalper, trading dan profit, boleh tahu nggak profitnya rata-rata per bulan berapa? Dari bulan ke bulan nambah? Dari bulan ke bulan pasti nambah, Mas. Nambah terus? Iya, untuk Oh, yang scalping kan? heeh, heeh. Iya, nambah terus, Nambah terus? nambah terus. Saya baru kemarin bikin akun baru, Oke. ada itu. Terus kalau yang udah jalan itu rata-rata ya, untuk hitungan scalping itu karena di time frame tinggi, itu buat saya itu luar biasa dengan hasil segitu gitu kan. Karena memang saya ya jujurnya Mas, bedanya nggak gede, bedanya kecil gitu kan. Nah, tapi buat saya itu udah making money ngalahin gaji saya di pabrik, Oke, gitu. kalian gaji di pabrik. Ya, gitu. Yes, Karena saya yes. masih full di pabrik Mas. Asik. Itu kalau kira-kira nih 3 bulan yang lalu gitu Hmm, misalnya, income dari trading karena bootcamp scalper gitu, scalping dirimu trading sebulan dapat berapa kira-kira? Boleh tahu nggak? 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, sama bulan kemarin nih. boleh boleh Nah, boleh boleh. biar ada gambaran gitu ya. Range aja ya, Ya range range lah, aja ya, boleh. 12 sampai 15 lah. 12 sampai 15. Mhm, Itu 3 bulan yang lalu atau kemarin? hampir setiap bulan Hampir setiap bulan dapat segitu. dengan balance yang tidak terlalu besar ya, Yes, yes, gitu. yes, 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 yes. Itu udah dari semua, sharing profit, dari Belum oh belum, belum, itu baru akun akun yang pribadi. memang pribadi di-manage dengan cara Mhm, scalping lewat R7. R7. Dan itu kan Ih, karena, apa namanya, akunnya nggak boleh dicampur, Mas. iya. Ya, satu akun ya satu style. Kenapa? Biar teman-teman tahu. Kenapa nggak boleh dicampur? Karena nanti ngelolanya akan susah. Jadi Mhm, contoh misalkan, oh, saya trading di gold, mhm, tapi di gold ternyata ada, peluang, yang harus masuk di intraday nih. mhm. Nah, terus ada yang masuk juga di gold. Ketika udah masuk dua-duanya running nih, kita bingung tadi mana ya yang ini ya? Nah itu. Ini karena apa nih? Nah, kenapa Di-handle nih? dengan cara apa nih? Nah Gitu itu kan? Iya, itu iya. makanya nggak boleh dicampur di situ. Kalau saya pribadi ya, sering bingungnya ada di sana. Makanya Oke. saya nggak boleh dicampur, yang dicampur hanya strategi intraday dan swing. I Kalau see. saya gitu kan, karena kan dia temponya agak sedikit pelan gitu Berarti di kan. luar akun pribadi itu kan ada akun-akun kelolaan yang lain tuh. Ada. Itu menghasilkan uang yang tadi kan range-nya 12, 15 gitu Mhm ya, mhm. belasan, mungkin lebih dari 15. Kalau yang lain ini lebih gede dari yang ini atau sama atau Kalau range-nya gimana? kalau yang akun kelolaan itu kan dia memang saya menyesuaikan dari balance masing-masing, Mas. Mhm, Ada yang share profit bulanan, mhm, ada yang, nanti compounding 3 tahun, oke, ada. Kalau yang 3 tahun memang 30%.
Oke. Di ending kontrak nanti berarti 2026 Mhm. gitu. Nah, terus, yang bulanan itu kurang lebih hampir sama, Widih, lumayan lah, gede dong berarti. segede Mas Fadil. Ini pantesan bootcamp scalper-nya dibilang murah. Wah, wah, ini aku ngerasa gini loh, yang belum ikut jelas teman-teman sangat berpeluang perlu ikut ya. Ya, Cuman teman-teman yang sudah ikut pun ini harusnya ngerasain yang Mas Toat rasain itu loh yang saya pengen banget ya, gitu. Mungkin buat yang belum ikut dulu Mas Toat, mhm. apa pesan buat mereka? Kalau memang mau serius di dunia trading forex, Mhm, ya ya ini kelas yang tepat, itu aja sih pesannya, gitu. Tidak ada di kelas lain atau scalping lain yang pernah saya ikutin kelas-kelas scalping yang caranya seperti itu dan sangat-sangat simpel banget. Kalau misalkan nanti ikut paling, "Oh kayak gini, ini mah tahu saya," pasti gitu. mmm, Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana cara manage-nya. Nah, disitulah cara manage-nya yang tidak diajarkan di tempat lain, gitu. Kalau misalkan hanya area-area yang coach R7 kasih tahu, itu mah udah tahu pasti rata-rata yes, kalau udah trading lama pasti tahu gitu kan. mmm, Cuma, apa namanya, ketika itu cara manage-nya digamblangkan sama seorang coach R7 waktu itu saya, itu jadi beda, Mas. memang proses psikologisnya terjadi di Betul, sana. skurnya sangat-sangat Rasa percaya sama strateginya sampai mhm, dirimu mau beneran menggantungkan balance-mu sama iya, teknik ini, mhm, itu memang diproses dengan cara yang benar betul, sama beliau. mhm. Jadi Oke. emang gini sih, apa, tidak ada yang namanya, kita profit tanpa riset, kalau saya sih gitu. Kalau saya gitu. Jadi kita bisa punya portofolio ya awalnya kan dari riset, gitu kan. Adanya teori dari praktek kan gitu. Hmm, Nah, saya juga yakin kalau saya tuju waktu, bikin style-nya dia seperti itu, dia butuh riset panjang pasti. panjang. Ya, Yes, nggak mungkin sebulan 2 bulan jadi gitu, betul, nggak mungkin. betul. Gitu dan kenapa ada di area itu butuh orang-orang yang memang, faknya ada di sana gitu. Saya pribadi memang lebih seneng, ini, pakai strategi orang, tapi saya modif. Nah Oke. saya gitu, heeh, gitu aja sih kalau saya. Jadi yang belum ikut kelasnya ya buat saya, ya mau nyari kayak gimana lagi, Ini udah bagus udah nggak banget. ada gitu kan, gitu. Udah nggak ada cara lain yang memang sebagus ini, gitu. Bahkan ketika saya ikut pelatihan di salah satu, eee broker lokal, Hmm, yang dia bilang, "Trading ini simpel loh, seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini." Ketika dipraktekkan tidak sesimpel yang mereka bilang, benar. gitu. Kalau di Coach tuh wah udah itu, enak banget itu, bener, gitu, asli itu. Orang yang belum bisa trading, pasti bisa, gitu, Ah, nggak mungkin nggak bisa. ibu yang pemula sekalipun nih baru Ya, baru-baru ya ngerti-ngerti forex itu apa sih, lagi mhm pengen belajar itu mhm, bisa. pasti bisa, Apalagi yang udah trading bertahun-tahun kayak iya, sampean. mhm. Karena Oke, kan dia nggak pakai indikator kan, bener-bener ada memang. satu yang nggak pakai indikator strategi dia, Mhm. dan itu memang buat saya, "Oh enak banget ya." Nah gitu. Ternyata kayak gini tuh, nah itu tuh. Ada, "Oh alah," kalau orang Jawa kayak gitu tuh, "Oh alah," gitu tuh. Tuh baru kayak gitu tuh. Dan beneran dirasain Nah, profitnya, itu beneran. dia. Itu buat saya Wih, jos lah. buat teman-teman yang sudah ikutan, nah mungkin Nah, kan banyak dari teman-teman nanti, "Mas, ininya gimana cara ikutnya?" Teman-teman ikutnya mah gampang, gitu. Tapi setelah ikut, itu apa yang perlu dilakukan untuk minimal nyampe titik Mas Tawan hari inilah? mhm, Punya semangat seperti apa? semangat gedein balance kalau saya, Mas. Semangat gedein Ya, balance. karena ingin financial freedom. Oke. Jadi, orang goal saya pribadi, Mas, goal saya pribadi, tidak mau semuanya jadi karyawan, itu aja. Hmm, Ya, jadi ketika saya bisa making money di rumah, why not? Kan gitu kan. Selama saya punya, cara untuk menghasilkan uang dari rumah tanpa saya harus bekerja full time gitu kan, dan hanya di depan komputer kasarnya ya, gitu, dengan waktu yang tidak menyita terlalu banyak, itu kenapa tidak? Jadi goals-nya memang saya ke sana, saya pribadi, dan itu bisa diterapin ke orang lain menurut saya ya. Jadi ketika punya impian, kejarlah itu kan gitu, hmm, ya kan. Nah, yang bikin saya trust dengan strateginya karena riset, mhm, gitu. Kalau udah riset, terapin di dunia nyatanya, di trading-nya, bener, yakin itu profit, bener. gitu. Aku rasa cuman masalah risetnya doang nih, Ya, gitu. Ini memang masalah ini di banyak orang itu
semangatnya gitu ya. Mhm, Ini jadi tantangan sebagian besar orang. betul. Kayaknya kalau dari riset sih mereka percaya, Mas. Harusnya harusnya Harusnya. harusnya. Normalnya manusia pasti Normalnya kayak langsung gitu. kebuka rasa Mhm, percayanya dan habis itu ya percaya. Rasa pede kan yang bikin kita itu Mas. berani entry. Iya. Bayangin aja Mas Gitu. dari $100 jadi 50.000 loh. Iya, iya. Kan? Itu Gimana risetnya nggak cuma 3 tahun kan gitu kan. 3 tahun kan, gimana Iya, nggak pusing ya. gimana nggak pusing kan gitu kan. Ini Jangan kalau kalau kita orang terus, ya benar juga sih kan gitu kan. Tuh, ngeri kan, mhm, setelah lihat sendiri angkanya dengan cara yang terukur dan masuk akal, otaknya langsung percaya gitu. iya Baru berani bermimpi itu. betul, baru berhenti. Karena memang win rate-nya antara swing dengan scalping itu berbeda. Ya, Berbeda. Nanti dikasih tahu caranya di dalam kelas gitu kan. Bedanya di mana? Sebenarnya tidak ada debat di situ karena apa? Memang caranya berbeda. hmm, Yang diukur berbeda kan gitu kan. Jadi ya menurut saya itu sah-sah saja gitu mhm, kan. Nah, yang bikin luar biasa adalah ketika kita bisa bikin akun kecil jadi akun gede. mhm. Itu yang wah buat saya Yes, gitu. yes, yes. Yang tidak pernah terpikirkan saya sampai sebelum ikut bootcamp. Nah, itu aja Mas. Itu aja. Oke, oke, Luar oke. biasa emang. Ini saya aja, menahan diri teman-teman. Dari tadi mau mau nanya banyak hal, tapi mendingan nanyanya di sini aja ya. Karena beberapa hal besar baru terjawab. Ternyata, memang riset ya. Ternyata Hmm, memang rasa percaya diri ya. Dan seorang Mas Toat ini bukan seseorang yang spesial, yang beruntung, yang mudah, enggak, tetap dia jalanin prosesnya, ya betul. gitu. Dirimu tetap ngelakuin yang seharusnya dilakukan Ya. sebagai seorang trader sukses, Hmm. gitu. Nggak serta-merta tiba-tiba, lulus prop firm misalnya gitu Nah, kan, ya. bisa punya kelolaan dana Mhm. gitu kan, oh ya bisa punya project dan lain-lain, itu semuanya datang dari tetap dua arah menurut saya ya. Jadi memang ilmunya didatengin dihadirkan mungkin perantaranya ya lewat NFC dan Betul betul. bootcamp scalper gitu ya. Ilmunya datang ke kehidupan kita, tapi kitanya juga harus gerak untuk praktek bikin ini jadi skill yang menghasilkan, Ya, gitu. mhm. Kalau dua-duanya jalan, jadi ini barang. Jadi, satu doang ya pincang, Mas. Yes, itu dia. Oke, ini thank you banget Mas Toat udah Siap, mampir ke studio kita. Ini oke. mudah-mudahan sesuatu yang bisa jadi manfaat buat teman-teman ya. At least teman-teman dapetin semangatnya lah Ya, bahwa ternyata ada loh gitu. Teman kita juga yang tadinya trading dan mungkin nggak sepercaya diri hari ini ya, ya, gitu ya, ya. benar 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 benar. Hari ini jadi sangat pede karena bootcamp scalper, karena teknik trading yang dia lihat sendiri, dipraktekin sendiri, dan beneran udah ngerasain duitnya sendiri, itu yang paling penting. Iya, kata-kata buat saya, Mas. Terima kasih Coach Adinop. Ya, ini memang Coach R7, Ya, wah, saya juga sangat respect sama beliau ya, dan teman-teman akan ngerasain euforia yang sama di batch selanjutnya mungkin yang terdekat. Kalau teman-teman tonton video ini di kapanpun teman-teman tonton, kontak aja tim NFC atau ya, timnya Dwi Anggara, atau nanti kita masukin di kolom deskripsi deh. Di bawah video ini teman-teman bisa klik linknya nanti untuk bisa ngisi waiting listnya. Nah, terakhir nih, untuk bisa ikut itu nggak sembarangan ya, Mas. ya, betul Nah, ini, betul betul. biar teman-teman clear nih langsung dari Mhm Mas Toat ini, mhm. nggak semua orang bisa langsung, "Oke Mas, saya punya duitnya, saya mau daftar." Nggak sederhana itu ya. Nggak sederhana itu. Jadi ada proses seleksi dulu Ya, untuk, coach R7 dan tim mau nerima Anda sebagai murid, kira-kira gitu. Jadi ada proses penyaringannya, betul. dan bukan nggak sedikit Mas, Mhm. banyak yang kita pulangin duitnya. Wah, itu. Serius. Karena ternyata, wah di-screenshot sama beliau, "Mas Fadli tolong ini, yang ini kita kayaknya nggak perlu terima muridnya, dia di Mhm. medsos ngajak berantem orang." Ada loh kayak gitu. Oh, gitu. Ada yang head speech nih, "Ini nggak cocok nih masuk komunitas kita," gitu. Aku pulangin duit orang Mas. Udah kita teliti, jawabannya bagus, diterima. Begitu ada hal yang dia nggak suka, ditolak teman-teman. Dan mungkin kalau ada yang di batch yang sama, kalau merhatiin jumlah tuh berkurang, ting, hilang satu, hilang dua, gitu, Iya, hilang tiga, gitu-gitu ya. Itu yang udah masuk di dalamnya aja bisa dikeluarin lagi. Apalagi yang belum. Wah, banyak banget yang ngisi waiting list tapi nggak sampai berhasil masuk ke kelasnya. betul. Gitu. Jadi buat teman-teman ya isi aja dulu waiting listnya ya. Setelah isi waiting list kan prosesnya nanti di review kan sama tim kita. Baru nanti teman-teman akan bisa dikasih link pendaftaran kalau di-approve sama tim, Kalau di-proof ya. gitu. Kalau di-approve, mudah-mudahan gitu Mudah-mudahan. ya, belum tentu. Tapi kalau di-approve baru dikasih nanti cara daftarnya, gitu. Jadi jangan nanya cara daftarnya teman-teman, isi waiting list-nya dulu aja, Ya, betul. gitu kali ya. Jadi, oke, ini video cukup panjang. Siap, terima kasih Thank you banyak. Mas. Mas Toa, thank you dari Ya, Karawang jauh-jauh datang ke sini ya. siap Kita tadi Mas. juga udah makan bareng, udah banyak banget yang kita obrolin Ya, tentang
apa ya, Dunia hal yang udah persilatan. lama ya, dunia persilatan ini ternyata luas sekali ya untuk teman-teman juga terima manfaatnya dari trading. Udahlah, profit lah, Profit. nggak capek apa deposit terus. Gitu. Lupakan deposit. Withdraw konsisten. Itu pasti. Itu temanya hari ini Iya, ya. itu benar. Oke, itu aja teman-teman. Thank you Mas Toat. Siap, Kita terima ketemu kasih. lagi teman-teman di video selanjutnya. See you. See you, dah.